kasih ya Nanda, Mas Sastro. Ini pembicara kali ini namanya Al Sastro dan Albertus. Asik. Ini sama-sama Al nih ya. Jadi selamat, saudara, karena saya bukan pejabat, jadi susah ini ngomong salam Pancasila aja deh. Jadi nggak hafal. Itu memang khusus pejabat yang lengkap gitu sampai hafal. Jadi ngomong Pancasila ini, kalau tadi pertanyaan tadi adalah begini. Sebetulnya kan ketika kita bisa menerima segala perbedaan agama, etnik dengan segala macam, itulah Pancasila. Gitu sama gitu ya. Karena beliau tadi ngomong, saya bilang ini kok Kristen banget ngomongnya ya. Jadi tinggal saya kasih ayat aja udah jadi Kristen ya. Jadi sama. Jadi artinya begini, bahwa ketika kita bisa menerima perbedaan etnik, agama, status sosial dan sebagainya, dan kita bisa berkolaborasi, itu Pancasila. Gak usah mikir yang panjang-panjang segala macam ya, karena yang terpenting dari Pancasila adalah implementasinya. Jangan taruh Pancasila di atas di langit sana nih, kata si Buya Safi Ma'arif yang baru meninggal ini. Tariklah dia ke bumi. Dan itu artinya adalah ketika kita bisa menerima segala perbedaan, ya bisa berkolaborasi dengan siapapun dan sebagainya, itulah Pancasila. Sebaliknya, ketika seorang pendeta seperti saya misalnya, mulai dari mimbar ngomongin kejelekan agama-agama lain misalnya, mulai ngomongin kejelekan gereja lain dan sebagainya, itu udah nggak Pancasila dan juga tidak Kristiani sekaligus. Karena nilai-nilai Pancasila itu, dan termasuk juga nilai-nilai Kristiani itu, adalah nilai-nilai di mana semua sila di dalam Pancasila itu juga bagian dari kehidupan dan nilai-nilai dari kekristenan itu sendiri. Nah, kita ini sebagai bangsa kita mesti bersyukur banget ya. Kita bangsa yang bersyukur. Karena dulu itu pernah orang bilang, sebelum Indonesia merdeka, kalau ini seorang administrator dari Belanda, saya lupa namanya itu. Dia bilang, kalau Indonesia ini merdeka, atau diberikan kemerdekaan oleh Belanda, hanya beberapa hari itu bakal hancur deh, pecah. Itu perang. Karena apa? Indonesia terlalu banyak etniknya, terlalu banyak agamanya, terlalu banyak perbedaan-perbedaannya, sehingga nggak ada sesuatu yang mempersatukan Indonesia kecuali pasar. Katanya gitu. Cuman di pasar aja orang ketemu, berinteraksi dan sebagainya. Yang lain tuh nggak ada. Hancur deh Indonesia, berantakan. Katanya gitu, dengan pesimis luar biasa. Kalau dia masih hidup, dia pasti kaget. Kita udah udah sampai 70 berapa tahun sekarang? 75 ya, 75, padahal Uni Soviet cuma 70 tahun hancur. Padahal dia dulu negara yang dianggap superpower yang bisa menghancurkan Uni Soviet itu Amerika Serikat ya. Tapi nggak diapa-apain, hancur sendiri. Yugoslavia nggak diapa-apain, hancur sendiri. Sudan terbelah dua menjadi Sudan Utara, Sudan Selatan. Irak terpecah belah berantakan. India begitu merdeka langsung pecah menjadi India, Pakistan. Pakistan udah satu agama, pecah lagi Pakistan dan Bangladesh. Apa Inggris dengan Irlandia pecah semuanya, berantakan semuanya karena apa? Agama salah satunya. Ya. Indonesia masih bersatu loh. Afghanistan yang cuma tujuh etnik dengan segala macam satu agama, berantakan pecah. Indonesia masih satu loh sampai 75 tahun. Malah makin kuat sekarang. Luar biasa ya. Itu gara-gara apa itu? Kan gitu. Kalau dia masih hidup dia pasti kaget banget. Kok Indonesia masih oke? Itu ini karena katanya si Kiai apa namanya Marsudi, itu gara-gara PBNU katanya. PBNU maksudnya ini Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya, tapi terutama Pancasilanya. Ya. Pancasila ini suka atau tidak suka, saudara, dia sudah menjadi semacam, Pancasila ini harus kita lihat seperti bowl, atau bowl itu apa? Mangkok. Di dalamnya ada segala perbedaan macam-macam, di segala macam, beda agama, beda etnik, beda aliran keagamaan dan sebagainya, semuanya satu dalam Pancasila. You boleh berbeda-beda, tapi jangan hancurkan bowlnya ini. Karena bowlnya ini, mangkoknya ini Pancasila. Begitu you hancurkan ini, kata Hatta, Indonesia juga runtuh. Ambiar Indonesia.
Jadi boleh berbeda sikap, berbeda apapun ini ada di dalam mangkok ini. Silakan. Berbeda pendapat silakan, monggo. Asal jangan lakukan kekerasan dan jangan pecahkan mangkok ini. Karena kita semua ada di dalam sini dan ini yang membuat kita bisa sampai 75 tahun. Jadi itu karena itu. Jadi apa itu Pancasila? Oh, ada orang yang bilang, "Wah, Pancasila itu bukan ada, ini merupakan buatan manusia, bukan buatan Allah. Jadi oleh karena itu mestinya diautin." Ada yang bilang, "Oh, Pancasila ini falsafah negara, falsafah bangsa." Ada yang bilang, "Ini Pancasila ini adalah cuman kesepakatan saja yang sebetulnya masih kacau balau." Ya udahlah, terserahlah, mulai beda-beda nggak apa-apa. Buktinya toh Pancasila bisa menyatukan kita. Suka atau tidak suka, Pancasila ini bisa mempersatukan kita, nggak usah didebatin segala macam dah. Kita terima aja, karena itulah yang membuat kita bisa bersatu. Karena kita berdebat-debat segala macam tentang hari lahirnya, tanggal berapa, mestinya tanggal berapa, kok pusing amat. Itu kayak Gus Dur bilang itu, orang tuh berdebat-debat, siapa yang sebetulnya yang mau dibunuh oleh Abraham? Apakah Ishak atau Ismail? Gus Dur bilang, ya udah kok diributin, oh dua-duanya nggak jadi dibunuh kok. Kan gitu, kita udah ribut-ributin segala macam, nggak usah diributin lah. Yang penting yang paling utama adalah implementasi Pancasila dengan menerima perbedaan, menghormati, membangun solidaritas, menciptakan kerukunan dan sebagainya, dan itu yang menjadi tugas kita bersama, dan itu udah Pancasila udah. Ya ketika kita melihat orang lain dan sebagainya, kemudian kita bisa menghargai, menghormati, betapapun dia berbeda apapun, sudah oke. Bahkan gini, saudara, dulu saya pernah ditanya dari Kementerian Agama, "Mas, itu gimana nih saksi Yehova?" Karena saksi Yehova itu, bagi saksi Yehova, orang seperti saya ini pengikut setan, pengikut iblis. Gimana ini saksi Yehova? Ataukah kita ini autin aja? Kita bubarin aja saksi Yehova? Karena mereka kan oleh orang Kristen sesat dianggapnya. Saya bilang, ya saya memang tidak sepaham dengan saksi Yehova. Saksi Yehova pun saya tahu suka setan-setankan saya. Tapi dia tidak pernah lakukan kekerasan, dia cuma ngomong aja, dan ngomongan juga sekitar internal antara saya dengan dia saja. Betapapun dia suka mempersetan-setankan saya, betapapun mungkin saya tidak setuju, tapi hak dia dalam beragama akan saya bela bisa-bisan. Kenapa? Karena saya Pancasilais. Saya demokratis, saya bisa menerima perbedaan apapun. Nah, saudara-saudara, kalau di dalam prinsip Kristen itu, Pancasila itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu sumber moral dan etik. Relasi kita dengan Tuhan itu membuat kita punya moralitas dan etik yang membuat kita mestinya bisa bergaul dengan baik dengan siapapun. Yang mendorong kita untuk kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak mungkin kalau kita percaya kepada Tuhanan yang Maha Esa, kemudian kita jadi benci yang lain. Itu salah pasti penghayatan imannya. Agama kita bisa sama, tapi saya dengan Mas Astro bisa berteman, yang lain bisa benci. Itu apa yang beda? Penghayatan iman yang salah. Dan banyak orang saudara agama bisa sama, tapi penghayatan imannya beda. Yang membedakan kita penghayatan iman. Dan saya dengan Mas Astro bisa beda agama, penghayatan iman kami sama-sama Pancasilais, ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sebagainya. Jadi nilai-nilai dari ketuhanan yang Maha Esa memberikan kita dorongan moral etik juga untuk persatuan Indonesia. Artinya apa? Persatuan Indonesia itu pada satu sisi mengingatkan kami orang Kristen bahwa kita nggak hidup sendiri. Kita hidup dengan orang-orang yang berbeda. Ilusi membangun Indonesia cuman Kristen sendiri. Itu pasti terjadi penindasan, didiskriminasi. Ilusi juga menganggap bahwa yang lain-lain itu tidak ada. Yang bisa dilakukan adalah kita harus belajar bahwa kita hidup bersama dan hanya bisa membangun Indonesia bersama-sama. Kalau kita sekarang di tengah-tengah berbagai krisis oleh karena krisis ekonomi dan juga krisis-krisis oleh karena pandemi COVID ini kita masih berkelahi,
Saya pernah seorang wartawan Kompas, teman saya bilang, kita ini kalau berkelahi di tengah krisis itu, seperti kita sama-sama berkelahi, tetapi kita lagi naik kapal Titanic. Kita berkelahi, tapi sebentar lagi Titanic akan tenggelam dan mati semua. Lebih baik justru sekaranglah saatnya kita kerjasama. Sekaranglah saatnya kita berkolaborasi, dan itu Pancasila. Dan yang keempat, demokrasi. Justru demokrasi ini, saudara-saudara, itu menolong kita untuk bisa selalu mengontrol kekuasaan itu juga. Artinya kekuasaan tidak boleh jadi otoriter, kekuasaan harus digunakan juga untuk sebesar-besarnya keadilan kesejahteraan masyarakat. Itu demokrasi. Oleh karena itu kenapa kita ada di secara nilai Kristiani itu iman kita kepada Tuhan yang Maha Esa itu justru mendorong supaya terjadinya demokrasi. Artinya supaya semuanya itu hidup di dalam kesetaraan. Dan kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Toh pada akhirnya apapun yang kita kerjakan, kita tiba pada cita-cita bersama, keadilan bagi semua. Bukan keadilan bagi saya sendiri, bukan keadilan bagi pejabat tertentu, bukan keadilan bagi kelompok-kelompok tertentu, tapi keadilan bagi semua. Keadilan hanya bisa diciptakan ketika kita bisa bergandengan tangan bersama sebagai saudara bersaudara. Makasih.